biasa aja, berbaur sama teman-temannya, sama guru-gurunya gitu. Alhamdulillah guru-gurunya antusias sekali gitu dalam mendidik anak-anak ini. Alputri Dewi Ningsih dan Alputri Anugrah, anak kembar Siam asal Wanaraja, Kabupaten Garut, menderita kelainan genetik yakni bagian tubuh daerah pinggul saling bersatu. Kondisi tersebut membuat Putri dan Dewi harus menggunakan alat bantu untuk aktivitas kesehariannya. Keduanya pun harus merasakan kesedihan karena ditinggal sang ibu untuk selama-lamanya pada Oktober tahun 2020 lalu. Kini, kedua gadis cilik yang masih berusia 7 tahun itu pun diasuh oleh sang ayah. Kondisi keluarga yang tergolong tidak mampu membuat Putri dan Dewi membutuhkan bantuan, khususnya untuk keperluan medisnya. Alputri Dewi Ningsih dan Alputri Anugrah, anak kembar Siam asal Wanaraja, Kabupaten Garut, menderita kelainan genetik yakni bagian tubuh daerah pinggul saling bersatu. Kondisi tersebut membuat Putri dan Dewi harus menggunakan alat bantu untuk aktivitas kesehariannya. Keduanya pun harus merasakan kesedihan karena ditinggal sang ibu untuk selama-lamanya pada Oktober tahun 2020 lalu. Kini, kedua gadis cilik yang masih berusia 7 tahun itu pun diasuh oleh sang ayah. Kondisi keluarga yang tergolong tidak mampu membuat Putri dan Dewi membutuhkan bantuan, khususnya untuk keperluan medisnya. Iwan Kurniawan 43 tahun, ayah Putri dan Dewi menuturkan, selepas kematian istrinya, otomatis dia menjadi orang tua tunggal yang sepanjang waktu harus mengawasi kesehatan dan tumbuh kembang kedua anaknya. Saya sekarang tidak bisa bekerja karena Putri dan Dewi belum memungkinkan untuk ditinggal sendirian, kata Iwan. Menurut Iwan, Putri dan Dewi memang harus melakukan cek kesehatan rutin ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung setiap 3 bulan sekali atas kondisi yang dialaminya itu. Kondisi yang dialami Putri dan Dewi pun menarik perhatian Jabar Quick Response, JQR. Salah satu petugas JQR, Wina Herwiane kemudian mendatangi kediaman keluarga Putri dan Dewi untuk melihat langsung kondisi kedua anak tersebut. Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021 kemarin. Kedatangan tim JQR juga didampingi oleh perangkat desa setempat. Wina menuturkan, pihaknya mendapatkan informasi perihal kondisi Putri dan Dewi dari laporan warga yang didapatkannya dari media sosial. Kami mengetahui kondisi anak Pak Iwan dari laporan warga yang masuk melalui media sosial kami. Nah, kebetulan ada rekan-rekan jurnalis dari IJTI Jawa Barat yang selama ini juga turut membantu Putri dan Dewi. Sehingga, kami pun dapat lebih cepat mengetahui kondisi terkini anak kembar tersebut, tutur Wina. Menurut Wina, sesuai arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, kasus-kasus warga berkebutuhan khusus memang menjadi jenis aduan yang harus mendapatkan atensi khusus selain aduan sosial lainnya. Dalam menuntaskan masalah sosial di Jabar, kami memang senantiasa berkolaborasi dengan lintas lembaga dan komunitas, agar aduan yang masuk ke JQR dapat segera tertangani, katanya. Dalam kasus ini, JQR turut menyalurkan santunan untuk membantu biaya pengobatan Putri dan Dewi berupa uang sebesar 8 juta rupiah yang berasal dari bantuan Gubernur Jabar, Basnas Jabar, dan PT Eigerindo MPI. Selain bantuan yang telah disalurkan tersebut, tambah Wina, JQR akan terus melakukan pendampingan kesehatan jika diperlukan saat Putri dan Dewi melakukan pengobatan dan pemeriksaan di RSHS Bandung. JQR juga telah berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk memantau kondisi Putri dan Dewi secara berkala. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Desa Cinunuk juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Garut yang telah sigap memberikan perhatian dan membantu pengobatan Putri dan Dewi selama ini, kata Wina. Keceriaan dan kepercayaan diri anak kembar Siam asal Desa Cinunuk, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Alputri Dewi Ningsih dan Alputri Anugrah menarik perhatian masyarakat. Putri dan Dewi pun termasuk cerdas dan lugas dalam berinteraksi. Keterbatasan fisik tak membuat mereka minder atau malu. Ekspresi ceria dan percaya diri dimanapun mereka tampilkan saat bertemu orang-orang yang baru dikenal.
Seperti terlihat saat mereka baru tiba di Studio Bioteknik Parompong, Kabupaten Bandung Barat KBB. Semua orang yang ada di sana disapa. Di sini, Putri dan Dewi melakukan pengukuran untuk membuat kursi roda khusus baru. Begitupun saat bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik, Jabar Dedi Supandi yang mentraktir mereka di sebuah rumah makan di Kota Bandung. Kadisdik Jabar Dedi Supandi berjanji akan memberi perhatian khusus terhadap pendidikan Putri dan Dewi. Bahkan pada hari pertama pembelajaran tatap muka di SDN Tegal Panjang 1 Sucinaraja pada Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 pun, mereka ceria di antara teman-teman sebaya. Kehadiran Putri dan Dewi di dalam kelas menjadi pusat perhatian teman-temannya. Tetapi, Putri dan Dewi tetap ceria. Kepercayaan diri mereka yang tinggi memberi motivasi bagi teman-temannya. Berikut 5 fakta kembar siam asal Garut, putri kedua dan ketiga dari ayah Iwan Kurniawan 45 tahun dan almarhumah Yani ini. 1. Kembar siam Alputri Dewi Ningsih dan Alputri Anugrah lahir di Bintan, Batam, Kepulauan Riau, Kepri pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2013 dari pasangan Iwan Kurniawan dan Yani. 2. Putri dan Dewi memiliki kondisi istimewa, pinggul dan hati menyatu. Mereka hanya memiliki satu pasang kaki, kiri dan kanan. Yang membuat mereka tidak dapat dipisahkan adalah penyatuan hati. Jadi, Putri dan Dewi hidup dengan satu hati. Kepastian mustahil dipisahkan itu diperoleh setelah Putri dan Dewi menjalani observasi intensif di RS Umum Pusat, RSUP, Hasan Sadikin atau RSHS Bandung dan RSUP Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. 3. Iwan Kurniawan terpaksa berhenti bekerja karena ingin fokus mengasuh Putri dan Dewi yang telah masuk sekolah di kelas 2 SDN Tegal Panjang 1, Kecamatan Sucinaraja, Garut. Keputusan itu diambil Iwan setelah sang ibu, Yani, meninggal dunia pada Oktober tahun 2020 lalu. 4. Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan video call dengan Putri dan Dewi. Bocah kembar siam itu tak canggung apalagi malu berbincang dengan orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Bahkan mereka lancar membaca surah An-Naba. Di akhir obrolan, Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar, berjanji memberikan hadiah kepada Putri dan Dewi. 5. Putri dan Dewi bercita-cita mendalami ilmu pasti, sains, matematika dan fisika. Semoga cita-cita Putri dan Dewi tercapai.